Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Nakes. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat tenaga kesehatan yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian, teman-temanku nakes ya, teman-temanku sejawat. Ini ada sebuah informasi ya dari Menpan RB ya. Ini surat B185M.SM.02.03 garis miring 2022 ya. Ini tertanggal 31 Mei 2022. Jadi ini surat yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak Ibu para pejabat pembina kepegawaian ya, PPK di lingkungan kementerian, lembaga, instansi pusat dan instansi daerah di tempat ya. Sehubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen ya pegawai negeri sipil ini atau PNS, dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat dengan P3K. Bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Oke, yang pertama ya teman-teman ya. Yang pertama ini komitmen pemerintah untuk menyelesaikan dan penanganan tenaga honorer yang telah bekerja di lingkungan instansi pemerintah telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil. Nah, kemudian serta terakhir diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil. Jadi ini komitmen pemerintah untuk menyelesaikan pengangkatan tenaga honorer ya. Jadi ini yang terbaru. Kalau yang ini yang lama-lama ya, yang dulu memang ada pengangkatan dari honorer ke pegawai negeri sipil, sudah ada semuanya. Jadi ini yang terbaru. Kemudian yang kedua, selanjutnya seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya penataan SDM, aparatur, dan untuk mewujudkan aparatur sipil negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi tersebut, telah melahirkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN ya, yang menetapkan bahwa aparatur sipil negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola, mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara. Jadi tentang SDM dan aparatur ini untuk mewujudkan aparatur sipil negara ya sebagai bagian dari reformasi birokrasi teman-teman ya. Oke, yang ketiga, oleh sebab itu dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dalam rangka penataan SDM aparatur telah mengatakan telah mengatur ASN yang menyebutkan pasal 6 berbunyi pegawai ASN terdiri atas A. PNS dan B. P3K. Jadi ada dua teman-teman ya, hanya PNS dan P3K. Kemudian pasal 8 berbunyi pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. Jadi ASN nanti adanya hanya dua, yaitu PNS dan P3K. Nah, ASN ini sebagai berkedudukan untuk sebagai unsur aparatur negara teman-teman ya. Kemudian yang keempat,
Sedangkan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja menyebutkan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan lanjut perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Jadi nanti tetap ada pengangkatan, tapi kriterianya kita ini masih belum diflorkan ya, belum dipublikasikan ke masyarakat umum. Jadi ini ada undang-undangnya, nanti ada pengangkatan. Kemudian pasal 2 ya, berbunyi jabatan ASN yang dapat diisi oleh P3K meliputi A. Jabatan fungsional dan jabatan JPT ya teman-teman ya. Kemudian adapun JPT yang dapat diisi dari P3K sebagaimana tersebut dalam pasal 5 adalah JPT utama tertentu dan JPT madya tertentu. Jadi nggak bisa semuanya ya teman-teman ya. Jadi hanya JPT utama yang tertentu aja. Kemudian JPT madya tertentu. Artinya ini nggak bisa PPK ini ya tidak bisa menduduki jabatan yang membuat kebijakan teman-teman. Makanya ini ada JPT utama tertentu dan JPT madya tertentu. Ya. Sedangkan jabatan fungsional yang diisi oleh P3K sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang jenis jabatan yang dapat diisi oleh P3K dan Keputusan Menpan RB Nomor 76 Tahun 2022 tentang perubahan atas dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 76 Tahun 2020 tentang perubahan atas Keputusan Manajemen PANRB Nomor 1197 Tahun 2021 tentang jabatan fungsional yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi sudah tertera dalam Keputusan Menpan RB ya Nomor 76 Tahun 2022 teman-teman ya. Kemudian lanjut ini pasal yang pasal 96 ayat 1 berbunyi PPK ya, pejabat pembina kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non PNS dan atau non P3K untuk mengisi jabatan ASN. Jadi pejabat pembina kepegawaian ini nantinya dilarang mengangkat pegawai non PNS ya atau non P3K untuk mengisi jabatan ASN. Ayat 2 berbunyi larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku juga bagi pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non-PNS atau non-P3K. Dan ayat 3 berbunyi, PPK dan pejabat lain yang mengangkat pegawai non-PNS dan atau non-P3K untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi nanti kalau semuanya ada dari instansi yang mengangkat non-ASN menjadi untuk mengisi jabatan ASN, nah itu nanti tidak boleh teman-teman. Jadi nanti akan dikenakan sanksi ya. Kemudian yang F ini pasal 99 ayat 1 berbunyi pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, pegawai non-PNS yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk pegawai yang bertugas pada lembaga non-struktural, instansi pemerintah yang menerapkan pola dengan pengelolaan keuangan, badan layanan umum, badan layanan umum daerah, lembaga penyiaran publik, dan perguruan tinggi negeri, baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang dosen dan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi negeri, baru selama diundangkannya, peraturan ini masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 tahun ya. Kemudian lebih lanjut pasal 99 ayat 2 berbunyi pegawai non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini. Jadi teman-teman menyambung dari yang F ini sama yang G ini kan pasal 99 sama, cuman ayatnya beda aja. Jadi
sesuai dengan peraturan surat edaran ini ya, bahwasanya kalau nanti di yang 5 tahun sudah bekerja nanti akan ada pengangkatan ya dengan menjadi P3K apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan. Nah, peraturannya ini masih eh, digodok untuk disempurnakan ya teman-teman ya. Oke, lanjut yang kelima. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K diundangkan pada tanggal 28 November 2018. Maka dengan demikian pemberlakuan 5 tahun sebagaimana tersebut dalam pasal 99 ayat 1 jatuh pada tanggal 28 November 2023 yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari dua jenis yaitu PNS dan P3K teman-teman. Jadi untuk 99 ayat 1 ini nantinya hanya 5 tahun ininya teman-teman. Jadi sesuai dengan peraturan ya, peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018. Peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 ya tentang manajemen P3K. Jadi itu hanya 5 tahun sampai November 28 November 2023. Itu hanya PNS dan P3K saja teman-teman ya. Oke, lanjut. Kemudian berkenaan dengan hal tersebut di atas dalam rangka penataan ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar para pejabat pembina kepegawaian satu, melakukan pemetaan ya pegawai non ASN di lingkungan instansi masing-masing dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan atau berikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun P3K. Jadi kalau sudah ini ya di data semuanya, nanti pemetaannya apakah ini punya kesempatan untuk seleksi PNS atau P3K teman-teman ya. Kemudian yang B, menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan P3K di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN. Jadi nantinya tidak boleh melakukan perekrutan lagi teman-teman. Sebelum yang honorer yang lama ini menjadi PNS atau P3K ya. Soalnya ingin menata pemerintah ini ingin menata semuanya untuk di instansi pemerintah. Jadi tenaga honorer didata. Jadi nggak ada yang namanya BLUD, kemudian PTT, relawan itu sudah nggak ada setelah tanggal 28 November 2023. Kemudian lanjut yang C ini. Dalam hal instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga ahli daya. Nah, lanjut ya teman-teman ya. Atau outsourcing oleh pihak ketiga dan status tenaga ahli daya tersebut bukan merupakan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan. Jadi nantinya untuk yang pengemudi, kemudian untuk petugas kebersihan, petugas keamanan nantinya akan di outsourcing atau tenaga ahli daya. Kemudian yang D, menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon P3K sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023. Jadi nanti menyusun langkah strategis ya penyelesaiannya sebelum tanggal 28 November 2023 untuk teman-teman yang tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon P3K. Kemudian yang E ini bagi pejabat pembina kepegawaian yang tidak mengindahkan amanat sebagaimana tersebut di atas dan tetap mengangkat pegawai non-ASN akan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat menjadi bagian dari objek temuan pemeriksaan bagi pengawas internal maupun eksternal pemerintah. Nah, dengan demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan. Terima kasih. Ya, ini sudah benar teman-teman. Ini jadi memang penataan. Nah, ini memang dari keputusan Menpan RB ya sudah mengumumkan untuk
semua instansi baik pusat maupun daerah untuk tidak melakukan perekrutan selain non ASN, teman-teman ya. Soalnya eh, nantinya akan dialihkan ke P3K kalau bisa ya, atau PNS untuk teman-teman yang masuk kriterianya. Kemudian untuk tenaga lain itu tetap nanti rencananya akan di-outsourcingkan atau pihak ketiga, dan itu tidak termasuk untuk tenaga honorer, teman-teman. Oke, teman-temanku sekalian, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-temanku honorer, teman-temanku yang di instansi pemerintah. Ya, mudah-mudahan tahun ini kita masuk semua untuk P3K. Kemudian mungkin kalau bisa ya diangkat ya teman-teman ya, biar nantinya eh, dapat terjamin kualitas hidupnya teman-teman yang tenaga honorer yang sudah mengabdi lama puluhan tahun juga ya. Oke, jangan lupa subscribe dan share ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Salam sejawat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.